Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan berdoa. Baik. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih atas doa, dan kita pada hari ini akan belajar tentang materi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan, saya akan mengabsen dulu sebelum mulai pelajaran. Ahmad Fauzi, Hadir. Aidul, Hadir. Alfriansa, Sakit, Arya Bapu, Patan, Hadir. Isa Arumi, Hadir. Muhammad Al-Fatah, Iskandar, Sakit, Muhammad Fahri Mampah, Sakit. Muhammad Ilham Al-Ghani, Hadir. Raditya Rajab, Hadir. Rasya Umar, Sakit. Oke. Siapa yang tahu sifat-sifat atau kebiasaan bangsa Arab sebelum memeluk Islam? Coba angkat tangan. Baiklah, setelah kita belajar minggu lalu tentang materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam, maka saya akan kembali bertanya tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu. Nah, di sini siapa yang mengetahui apa-apa saja kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam? Saya. Silakan. Kebiasaan bangsa Arab sebelum masuknya Islam adalah yang pertama, suka membunuh anak perempuan. Yang kedua, menyembah berhala atau patung. Yang ketiga, suka berperang. Dan keempat, suka mabuk-mabukan. Terima kasih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan pada teman kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang peradaban atau periode dakwah Nabi di Mekah. Jadi setelah Islam masuk, maka Nabi berdakwah di Mekah. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi sejarah dakwah di Mekah. Nah, sebelum itu kita akan melihat tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kemudian apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan dilihat di atas, ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis sejarah Rasulullah SAW di Mekah sebagai upaya menumbuhkan sikap keteladanan dalam diri Rasulullah. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah untuk menguatkan prinsip bertauhid. Kemudian yang ketiga, menganalisis misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh sekalian alam. Nah, di sini saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa yang mengetahui sejarah kelahiran Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga terhormat Bani Hashim. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Rajab, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu kepada teman kita. Memang Nabi Muhammad itu dilahirkan dari keluarga Bani Hashim. Kemudian beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kemudian kita perhatikan layar di atas bahwa pada usia 25 tahun Nabi itu berniaga ke negeri Syam, atau kalau sekarang itu di Palestina. Kemudian di perjalanan bertemu dengan seorang pendeta bernama Bukaira. Dan Bukaira ini melihat bahwa
ada sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad. Kemudian pada tahun itu juga Khadijah menyukai Nabi Muhammad, kemudian mereka menikah. Kemudian pada usia 35 tahun terjadi peristiwa penting, yaitu terjadi banjir yang menyebabkan Ka'bah mengalami kerusakan dan batu Hajaratul Aswad itu mau diletakkan di Ka'bah. Nah, terjadilah yang namanya percekcokan antar kabilah. Nah, Muhammad berhasil mendamaikan antara suku itu dengan mengangkat secara bersama-sama batu Hajaratul Aswad ke tempatnya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Nah, kemudian pada usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi rasul ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira. Nah, wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Baik, pada hari ini setelah kita mengamati materi melalui PPT atau PowerPoint, kemudian kita sudah menonton video tadi, video pembelajaran, kemudian materi sudah dibuka tadi di link yang saya berikan, maka pada hari ini kita akan berdiskusi kelompok membahas tentang materi sejarah dakwah Nabi di Mekah. Nah, untuk itu saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian untuk yang sudah diberikan tadi untuk membagi kelompoknya masing-masing menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Silakan atur kursinya masing-masing. Rasulullah di Mekah sebagai upaya menumbuhkan sikap ketenaran dalam diri Rasulullah. Kemudian yang kelompok kedua saya berikan tugas untuk berdiskusi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah untuk menguatkan prinsip bertauhid. Kemudian yang kelompok 3 silakan menganalisis misi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu silakan kalian berdiskusi. Oke. Bahwa Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3-4 tahun. Kemudian setelah turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 94, maka dakwah dilakukan secara terang-terangan. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Itu tentang dakwah Nabi di Mekah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Nabi telah membawa perubahan dan perkembangan Islam di kota Mekah sebagai pembawa. Oke, terima kasih. Setelah kita berdiskusi pada hari ini, silakan mengembalikan posisi dulu seperti semula. Silakan. Nah, di akhir pembelajaran saya akan memberikan post test atau pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti dari sekalian untuk menyiapkan alat tulis untuk menjawab. Silakan siapkan alat tulis. Kita akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini.
soal yang pertama. Sudah siap? Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda makna dari rahmatan lil alamin sebagai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini. Sudah? Tidak usah. Kan coba ya. Nah, lanjut lagi. Nanti saya sebentar siapa ini yang boleh menyebut? Ya, selama 3 sampai selama 4 tahun. Nah, setelah turunnya wahyu memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terbuka dengan terang-terangan berolahraga, yaitu firman Allah dalam surah Al-Hijr. Baca jadi arti. Hari ini kita telah selesai melakukan diskusi dan mengerjakan post test. Nah, hasilnya sudah saya periksa. Kemudian di akhir pembelajaran ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Silakan Ilham. Kesimpulannya adalah bahwa dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Setelah itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berbalinglah dari orang-orang yang musyrik. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu pada teman-teman Kakak Ilham yang telah memberikan kesimpulan. Baik, saya menyimpulkan materi pada hari ini bahwa Nabi melakukan dakwah di Mekah itu kurang lebih 10 tahun. Kemudian ketika turun wahyu untuk memerintahkan dakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr tadi disampaikan bahwa Nabi diserukan untuk dakwah terang-terangan, tapi di situ banyak terjadi penolakan dari kaum Quraisy sehingga Nabi pernah diboikot, kemudian dilempar dan lain sebagainya, sehingga Nabi melakukan hijrah di kota Madinah atau disebut Yastrib. Yastrib itu adalah Madinah. Nah, insya Allah minggu depan itu kita akan belajar dakwah Nabi di kota Madinah atau Madinatul Munawwarah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan menutup kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Tuhan majelis. Subhanallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.